Hai guys, selamat pagi. Damai sejahtera meliputi kita. Anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam tubuh dan jiwa kita. Apa kabar guys? Tetap semangat di hari Rabu ini. Semoga berkat-berkat daripada Tuhan turun atas diri kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Guys, hari ini kita akan angkat berita ya tentang Denny Siregar yang dihadapkan pada dua kasus yang hukum yang berbeda ya. Yang satu menguntungkan, yang satu tidak menguntungkan bagi Denny Siregar. Apa kedua kasus ini? Kita akan bahas ya guys. Jangan salah untuk berkomen kenapa menyampaikan berita ya. Channelnya ya, perlu dipahami guys bahwa kita juga harus tahu apa arti daripada berita itu. Berita itu adalah sesuatu yang perlu disampaikan kepada orang ya, supaya berita ini menyebar seperti pesan berantai ya. Jadi tidak ada salahnya ketika kita mengutip sebuah berita untuk disampaikan ya. Guys, tetap untuk like, subscribe di channel YouTube saya ya, agar hari lepas hari kita terus bisa saling berkomunikasi. Nah, apa yang sebenarnya yang menimpa Denny Siregar ya di dua kasus yang berbeda ini? Yang pertama tentang pembobolan data diri ya. Ini yang sudah heboh ya. Kemudian pelakunya FPH sudah ditangkap, namun masih juga ini belum mengungkap aktor sebenarnya ya, bahwa dalam kasus pembobolan ini polisi menangkap ini FPH ya, karyawan outsourcing Telkomsel berusia 27 tahun pada 9 Juli di kawasan Rungkut, Surabaya ya. Seperti yang disampaikan Kepala Sub 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri, Kombes Pol Renhat Hutagaul ya, ada dua motif yang melatar belakangi FPH melakukan pembobolan data diri Denny Siregar. Apa itu guys? Salah satunya adalah secara pribadi ya, seperti yang kita sudah tahu bahwa tidak menyukai Denny Siregar lantaran dirinya sakit hati pernah menjadi korban bullying pendukung Denny Siregar. Ya guys ya. Ini katakan Pak Renhat di hari Jumat 10 Juli 2020. Nah, FPH ini seperti yang ketahui membuka database dari Telkomsel tanpa izin, kemudian disampaikan kepada akun Opposite 6890. Kemudian akun inilah yang menyebarkan secara luas, dan kita tahu ternyata akun ini juga menerima transferan dari HH ya sebesar 5 juta ya. Nah, akhirnya akun ini juga sudah ditutup ya, akun 6890 itu sudah ditutup. Opposite 6890. Nah, atas perbuatan ini ya, FPH ini dijerat dengan pasal 46 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, junto pasal 30 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, dan atau pasal 48 ayat 1, 2 dan 3, junto pasal 32 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ya. Kemudian ada lagi guys, juga pasal 50 junto pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, dan atau pasal 362 KUHP dan atau pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dari pasal tersebut tersangka terancam pidana penjara maksimal 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar. Ini yang disampaikan dari pihak kepolisian.
ya guys ya, supaya kita paham tentang pasal-pasalnya ya. Lalu kasus kedua ini yang kurang menguntungkan bagi Denny Siregar ya guys ya. Kita tahu bahwa ketika unggahan Denny Siregar tentang foto ya, menggunakan foto tanpa izin yang dilaporkan oleh Forum Mujahid Tasikmalaya ya. Laporan itu dilatar belakangi postingan dalam akun Facebook Denny Siregar pada 27 Juni 2020, di mana Denny memposting tulisan panjang berjudul, ya ini tanda kutip, ini judulnya ya Dek ya. Judulnya adikku, adik-adikku ya. Saya ulangi supaya tidak salah ya, berjudul adik-adikku calon teroris yang abang sayangi, dengan foto santri cilik Pondok Pesantren Tauhid Daarul Ilmi Tasikmalaya ya. Jadi judulnya di Facebook itu adalah adik-adikku calon teroris yang abang sayangi ya. Kemudian ada postingan foto santri cilik Pondok Pesantren Tauhid Daarul Ilmi Tasikmalaya. Inilah foto inilah yang dipermasalahkan ya. Di dalam foto itu santri cilik membawa bendera tauhid berwarna hitam dan putih. Namun postingan itu kini telah dihapus oleh Denny Siregar ya. Kemudian Polres Tasikmalaya telah bergerak terkait kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh Denny Siregar kepada kelompok santri dan pesantren di kota Tasikmalaya ya guys. Itu dua kasus yang berbeda ya, yang menjerat Denny Siregar. Yang satu mungkin menguntungkan Denny Siregar, yang satunya tidak menguntungkan Denny Siregar. Penyidikan terhadap Denny Siregar sedang berjalan ya. Ada 3 saksi yang sudah diperiksa oleh Polres Tasikmalaya ya. Mudah-mudahan berita ini berimbang ya antara dua kasus ini ya. Apapun yang menimpa Denny Siregar, biarlah proses hukum yang berjalan ya. Siapa nanti yang benar ya, biarlah hukum nanti yang berbicara ya. Jangan kita menghakimin bahwa Denny Siregar sudah salah, sudah benar ya. Satu mengatakan sudah benar terhadap kasus Telkomsel, kemudian kita mengatakan Denny Siregar sudah salah dalam kasus di Tasikmalaya. Biarlah nanti hukum berjalan dulu ya, baru kita nanti menerima apa yang keputusan dari proses hukum itu ya guys ya. Video ini kita sampaikan supaya kita punya wawasan terhadap berita-berita yang berimbang ya. Apa yang dilakukan oleh Denny Siregar ini, apa yang menimpa Denny Siregar ini, tentu nanti kita akan lihat hasil akhirnya ya guys ya. Terima kasih, Tuhan selalu menyertai kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Salam sehat, salam tangguh, Indonesia tetap sehat, amin.